Assalamualaikum sahabat-sahabat proyek kita yang dirahmati Allah. Hari ini proyek kita akan menceritakan kebaikan seorang anak yatim yang diuji oleh hinaan dan fitnah. Tapi tekadnya yang kuat untuk terus berbuat baik membuahkan hasil yang memuaskan. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Fatir adalah seorang anak yatim berusia 10 tahun yang tinggal di sebuah desa kecil di Jawa Timur bersama ibunya, Aisyah, yang berusia 35 tahun. Kehidupan mereka sangat sederhana. Setiap hari, Fatir membantu ibunya dengan mencari barang bekas yang bisa dijual. Mereka hidup di rumah kecil yang hampir roboh, dikelilingi oleh sawah-sawah yang membentang luas di sekitar desa. Sejak ayah Fatir meninggal, Aisyah berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Meskipun hidup dalam keterbatasan, Aisyah selalu mengajarkan Fatir untuk tetap berbuat baik dan bersyukur dengan apa yang mereka miliki. Namun, hidup di desa kecil dengan tradisi yang kuat kadang-kadang penuh dengan hinaan dan pandangan sinis dari orang-orang di sekitar mereka. Suatu pagi yang cerah, Fatir pergi ke balai desa seperti biasa. Ia memulung barang-barang bekas yang dibuang oleh warga desa. Ada botol plastik, kardus, dan beberapa potongan logam yang bisa ia jual ke pengepul barang bekas. Fatir tidak peduli dengan penampilan dirinya yang penuh kotoran, karena ia tahu bahwa setiap usaha keras pasti akan membuahkan hasil suatu hari nanti. Ia terus berjalan dengan hati-hati, menghindari sampah-sampah yang tersebar di jalan. Namun, tak jauh dari sana, ada seorang pria parubaya yang sedang berdiri di dekat warung. Pria itu adalah Pak Maskur, kepala desa yang berusia 50 tahun. Pak Maskur adalah sosok yang sangat dihormati di desa, tetapi juga terkenal dengan sikap angkuh dan pandangannya yang sempit. Ia sering merendahkan orang yang dianggapnya tidak setara dengannya. Saat Pak Maskur melihat Fatir sedang sibuk memungut sampah, ia langsung berkata dengan suara keras, "Anak kotor itu lagi. Kenapa dia tak malu bekerja seperti itu?" Suara Pak Maskur cukup keras sehingga beberapa warga yang ada di sekitar balai desa mendengarnya. Mereka pun ikut tertawa, seolah-olah hinaan itu merupakan lelucon yang menyenangkan. Fatir hanya menundukkan kepala dan melanjutkan pekerjaannya, meski hati kecilnya terasa perih. Tidak ada yang peduli dengan nasib anak yatim sepertinya. Pak Maskur, yang selalu merasa dirinya lebih baik dari orang lain, terus saja mengamati Fatir dengan tatapan sinis. Ia tidak mengerti bahwa Fatir bekerja keras demi ibunya yang sakit dan untuk menghidupi diri mereka berdua. Tapi, siapa peduli? Pikir Pak Maskur. Baginya, yang penting adalah status dan kedudukan di masyarakat. Anak seperti Fatir tidak pantas mendapat perhatian atau rasa hormat. Fatir, meski sakit hati mendengar hinaan itu, tetap tidak membalas. Ia mengingat pesan ibunya yang selalu mengatakan bahwa tidak ada gunanya membalas keburukan dengan keburukan. Dengan langkah berat, ia berjalan pulang, membawa beberapa potong barang bekas yang berhasil dikumpulkannya. Setibanya di rumah, Aisyah sedang sibuk menyiapkan makan malam. Fatir meletakkan barang-barang bekas itu di pojok rumah dan duduk di samping ibunya. Aisyah menatap anaknya dengan penuh perhatian. "Fatir, kamu kenapa?" tanya Aisyah lembut. Ia melihat ekspresi sedih di wajah anaknya, yang jarang sekali terlihat. Fatir diam sejenak. Ia ingin menceritakan semuanya kepada ibunya, tetapi takut membuat ibunya merasa cemas. Namun, Aisyah tahu betul apa yang terjadi di hati anaknya. Ia memegang tangan Fatir dan berkata dengan suara lembut, "Fatir, hidup ini memang penuh ujian. Tapi percayalah, yang penting adalah hati yang tulus dan usaha yang tak pernah berhenti. Kita tidak bisa mengubah pandangan orang lain, tetapi kita bisa mengubah cara kita melihat dunia." Fatir mengangguk, meskipun ia masih merasa sakit hati. Namun, kata-kata ibunya memberikan sedikit ketenangan. Aisyah mengusap rambut Fatir dengan lembut, mencoba memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi anaknya. "Jangan biarkan kata-kata orang lain mengubah dirimu. Yang penting adalah apa yang ada dalam hatimu dan apa yang kamu lakukan untuk orang yang kamu cintai." Fatir terdiam sejenak. Ia memikirkan kata-kata ibunya yang penuh makna. Ia tahu
Meskipun hidupnya penuh dengan hinaan dan kesulitan, ia harus tetap bertahan. Ia tidak bisa membiarkan kata-kata buruk dari orang lain menghancurkan semangat hidupnya. Dengan tekad yang semakin kuat, ia memutuskan untuk terus berusaha dan bekerja keras. Malam itu, mereka berdua makan bersama dalam hening. Meski hanya dengan lauk seadanya, mereka merasakan kebahagiaan sederhana. Fatir bertekad untuk tidak membiarkan kehidupan yang sulit ini menghentikan langkahnya. Ia ingin membuktikan pada dunia bahwa meskipun ia seorang anak yatim yang dipandang sebelah mata, ia bisa mencapai sesuatu yang lebih baik. Namun, meskipun ia mencoba untuk tidak memikirkan hinaan dari Pak Maskur dan warga desa, perasaan sakit itu tetap ada. Fatir merasa seperti dunia menutup mata terhadapnya. Semua orang hanya melihatnya sebagai anak kotor yang tak berharga. Tapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa suatu saat nanti, ia akan menunjukkan bahwa mereka semua salah. Pagi itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis menyelimuti jalanan desa yang masih lengang. Fatir berjalan perlahan sambil membawa karung lusuh yang sudah bolong di beberapa bagian. Di dalamnya, ada beberapa botol plastik bekas yang ia kumpulkan kemarin sore. Ia tahu, jumlahnya belum cukup untuk ditukar dengan uang. Jadi pagi ini ia harus memulung lebih giat lagi. Aisyah masih tertidur, kelelahan setelah semalaman batuk-batuk karena cuaca yang tak menentu. Dengan langkah kecil dan mata yang awas, Fatir menyusuri jalan utama desa menuju arah jembatan kecil di dekat sawah. Di sana sering ditemukan sampah-sampah yang tersangkut di semak-semak, dan biasanya warga desa membuang barang bekas di sekitar sana. Fatir tidak memperdulikan bau tak sedap atau lumpur yang mengotori kakinya. Yang ia pikirkan hanyalah bagaimana agar ibunya bisa makan dengan layak hari ini. Saat matahari mulai naik dan sinar hangatnya menembus celah pepohonan, terdengar suara deru motor dari kejauhan. Fatir menoleh cepat. Sebuah motor melaju dengan kecepatan tinggi di tikungan jalan desa yang sempit dan tidak rata. Dalam sekejap, suara benturan keras terdengar menggema. Disusul suara benda logam terguling dan tubuh yang terhempas ke tanah. Fatir kaget. Ia langsung berlari ke arah suara tersebut. Di dekat jembatan kecil itu, terlihat seorang pria tergeletak di pinggir jalan. Motornya terbalik, dan ada darah yang mengalir dari pelipisnya. Bajunya sobek, dan wajahnya pucat. Beberapa detik Fatir terpaku. Tubuhnya gemetar melihat darah yang mengalir. Tapi ia tahu, tidak boleh hanya berdiri diam. Ia harus bertindak cepat. "Pak, Bapak dengar saya." Fatir menggoyang pelan tubuh pria itu. Tidak ada jawaban, hanya rintihan lemah. Dengan sigap, Fatir mengambil botol air dari karungnya, menuangkan sedikit ke sapu tangan kecil yang selalu ia bawa, lalu membersihkan darah di wajah pria itu sepelan mungkin. Ia mencoba mengangkat kepala pria itu agar tidak tengkurap. Matanya menatap penuh cemas. Ia melihat ada luka robek di kaki dan kemungkinan tulang yang terkilir. Tapi Fatir tidak punya banyak pengetahuan soal pertolongan medis, selain dari cerita ibunya yang dulu pernah menjadi bidan desa. Yang ia tahu, pria ini tidak boleh dibiarkan sendirian. Dengan suara gemetar, Fatir berteriak meminta tolong. Tapi pagi itu jalanan masih sepi. Tak ada seorang pun yang lewat. Akhirnya ia memutuskan untuk berlari ke rumah Bu Sarti, warga terdekat yang rumahnya hanya berjarak sekitar 200 meter. Sesampainya di sana, napasnya terengah-engah. "Bu Sarti, tolong, ada orang kecelakaan," ucap Fatir sambil memegangi perutnya yang nyeri karena berlari terlalu cepat. Bu Sarti yang sedang menyapu halaman langsung menghentikan kegiatannya. "Di mana, Tir?" tanyanya dengan nada panik. Tanpa menunggu jawaban, ia ikut berlari bersama Fatir ke lokasi kejadian. Tak lama kemudian, beberapa warga lain ikut berdatangan setelah mendengar kabar dari Bu Sarti. Pria yang kecelakaan itu segera dibawa ke puskesmas terdekat dengan mobil pikap milik Pak Joko, tetangga Bu Sarti. Fatir ikut membantu sebisanya. Di dalam mobil, ia duduk di samping pria itu, memegangi tangannya yang dingin. Ada rasa iba dan takut dalam hati Fatir. Ia tidak tahu siapa pria ini, tapi melihat kondisinya membuat hati kecil Fatir tersentuh dalam. Sesampainya di puskesmas, petugas medis langsung menangani pria tersebut. Fatir duduk di ruang tunggu.
Wajahnya pucat karena kelelahan dan debu. Tak lama, salah satu perawat keluar dari ruang perawatan dan menghampirinya. "Nak, terima kasih ya. Kalau tidak ada kamu, mungkin keadaannya bisa lebih parah," katanya dengan tersenyum. Fatir hanya mengangguk pelan. Ia tidak merasa telah melakukan sesuatu yang besar. Ia hanya menolong karena merasa harus. Sejam kemudian, dokter keluar dari ruangan dan mengatakan bahwa pria itu sudah sadar. Petugas meminta Fatir untuk masuk karena pria itu ingin berbicara dengannya. Fatir melangkah masuk perlahan. Pria itu berbaring dengan wajah masih pucat, tapi senyumnya tipis. "Kamu yang nolong saya tadi?" tanyanya lirih. Fatir mengangguk. "Saya cuma bantu sebisanya, Pak." Pria itu menatap Fatir cukup lama. Matanya berkaca-kaca. "Nama kamu siapa?" "Fatir, Pak." "Terima kasih, Fatir. Saya Dirga." "Pak Dirga," ucapnya sambil berusaha mengangkat tangan dan menggenggam tangan Fatir. Sentuhan itu terasa hangat di hati Fatir, seolah ada sesuatu yang berubah dalam hidupnya saat itu juga. Beberapa hari setelah kejadian itu, Pak Dirga dirawat di rumah sakit di kota. Ia ternyata adalah seorang pengusaha sukses dari Surabaya yang sedang dalam perjalanan menuju salah satu proyeknya di daerah perbukitan dekat desa itu. Saat sadar penuh dan merasa lebih baik, hal pertama yang ia lakukan adalah meminta seseorang mencari anak bernama Fatir dari desa tempat ia mengalami kecelakaan. Hari itu, Fatir sedang membantu ibunya menyusun tumpukan kardus bekas ketika seorang pria dari kota datang menghampiri mereka. Ia membawa pesan dari Pak Dirga. "Pak Dirga ingin bertemu Fatir." Katanya, Fatir telah menyelamatkan nyawanya. Ucap pria itu sambil tersenyum ramah. Aisyah menatap Fatir dengan bingung. Dengan izin ibunya, Fatir dibawa ke rumah sakit. Di sana, Pak Dirga menyambutnya dengan hangat. Tidak seperti warga desa yang mencibir atau menganggapnya anak hina. Pak Dirga menatapnya seperti melihat seorang pahlawan. "Fatir, kamu anak yang luar biasa. Kalau bukan karena keberanianmu, entah apa yang terjadi padaku hari itu," katanya pelan. Fatir menunduk. Malu. Tidak banyak anak seusiamu yang mau menolong orang asing dengan sepenuh hati. "Kamu berbeda. Karena itu, mulai hari ini, aku ingin membalas kebaikanmu," ucap Pak Dirga sambil tersenyum lebar. Ia menjelaskan bahwa ia ingin membantu pendidikan Fatir, membimbingnya, dan mengenalkannya pada dunia usaha. Fatir tak bisa berkata apa-apa. Di dalam hatinya, campur aduk rasa bahagia, haru, dan gugup. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi satu hal yang ia tahu, hidupnya tidak akan sama lagi. Hari-hari setelah pertemuan itu berjalan seperti mimpi bagi Fatir. Tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa menolong seseorang yang tak dikenal bisa membuka pintu menuju dunia yang sama sekali baru. Setelah pulih total, Pak Dirga kembali ke kota dan mengundang Fatir serta ibunya, Aisyah, untuk mengunjungi rumahnya di Surabaya. Aisyah sempat ragu menerima ajakan itu. Baginya, hidup sederhana di desa sudah cukup. Namun, melihat wajah Fatir yang penuh harap, ia luluh. Ia tahu, ini adalah kesempatan yang tidak akan datang dua kali. Perjalanan dari desa ke Surabaya memakan waktu hampir 5 jam dengan mobil. Bagi Fatir, itu adalah petualangan pertamanya keluar dari batas-batas desa. Sepanjang jalan, ia menatap keluar jendela dengan mata berbinar. Gedung tinggi, jalanan besar, lampu lalu lintas, dan suara kendaraan yang tak henti-henti membisingkan telinganya. Semua itu membuatnya terkesima. Dunia kota terasa seperti dunia lain yang hanya pernah ia dengar dari cerita. Setibanya di rumah Pak Dirga, mereka disambut hangat. Rumah itu besar dan megah, dengan taman luas dan kolam ikan di tengah halaman. Aisyah bahkan sempat ragu melangkah masuk. Tapi Pak Dirga mempersilakan mereka dengan ramah. "Rumah ini tidak akan berarti jika tidak bisa menampung orang-orang berhati mulia seperti kalian," katanya sambil tersenyum. Di rumah itu, Fatir tinggal selama beberapa hari. Pak Dirga memperkenalkan Fatir kepada anak-anaknya. 2 remaja laki-laki yang seusia kakak-kakaknya jika ia memilikinya. Mereka cepat akrab, dan Fatir banyak belajar dari cara mereka berbicara, berpikir, dan bertanya.
Ia menyadari betapa jauh dunia pendidikan yang mereka jalani dibanding dirinya. Tapi anehnya, ia tidak merasa rendah diri. Ia merasa tertantang. Suatu sore, setelah makan siang, Pak Dirga mengajak Fatir duduk di ruang kerja. Ruangan itu penuh dengan rak buku, beberapa laptop, dan papan tulis putih penuh coretan. Fatir, kamu tahu, hidup ini seperti dagang. Selalu ada risiko, tapi juga selalu ada peluang, kata Pak Dirga sambil menunjukkan grafik sederhana di laptop. Fatir mengangguk, meski belum sepenuhnya paham. Tapi ia menyimak dengan serius. Aku dulu juga bukan orang kaya. Fatir, aku lahir di keluarga yang pas-pasan. Aku jualan kue keliling saat masih kecil. Tapi aku terus belajar. Aku baca buku, aku bertanya, dan yang paling penting, aku tidak pernah takut gagal. Hari-hari berikutnya, Pak Dirga mulai mengenalkan Fatir pada dasar-dasar wirausaha. Ia mengajarkan apa itu modal, bagaimana menghitung keuntungan, cara menentukan harga, hingga pentingnya memahami kebutuhan orang lain. Ia tidak membuat pelajaran itu rumit. Ia menyederhanakan semuanya dalam cerita dan contoh. Misalnya, ia menyuruh Fatir menjual camilan kecil kepada penghuni rumah dan mencatat semua transaksi di buku kecil. Fatir begitu bersemangat. Ia menyerap semua informasi dengan cepat. Ia bahkan meminta buku bekas milik anak-anak Pak Dirga untuk dibawa pulang dan dipelajari. Melihat semangat itu, Pak Dirga semakin yakin bahwa anak ini memang istimewa. Ia bukan sekadar anak desa biasa. Ia memiliki tekad dan hati yang tulus, sesuatu yang bahkan langka ditemukan di kota. Sementara itu, Aisyah memperhatikan perubahan anaknya dari jauh. Setiap malam, sebelum tidur, Fatir bercerita tentang apa yang ia pelajari hari itu. Matanya selalu berbinar, bibirnya tak berhenti berbicara, dan Aisyah hanya bisa tersenyum sambil membelai rambut anaknya. Ia tahu, Allah telah mengirimkan seseorang untuk membukakan jalan bagi masa depan anaknya. Setelah seminggu, mereka pun kembali ke desa. Pak Dirga tidak membiarkan mereka pulang dengan tangan kosong. Ia memberikan bantuan berupa modal kecil dan beberapa barang untuk memulai usaha sederhana. Tapi yang paling berharga adalah bimbingan yang terus ia berikan. Melalui ponsel hadiah dari Pak Dirga, Fatir bisa terus belajar lewat video dan komunikasi jarak jauh. Setibanya di desa, kabar tentang kunjungan Fatir ke kota menyebar cepat. Beberapa warga mulai memandangnya dengan cara berbeda. Anak-anak yang dulu enggan bermain dengannya, kini mulai mendekat. Namun, tidak semua orang senang. Pak Maskur, kepala desa yang pernah menghina Fatir, memandang perubahan ini dengan rasa tidak suka. Ia merasa tersaingi. Sebagai kepala desa, ia tidak suka jika ada anak kecil yang mulai mendapat perhatian warga, apalagi karena bantuan dari orang luar. Diam-diam, ia mulai menyusun rencana untuk menjatuhkan nama Fatir dan keluarganya. Namun, Fatir tidak tahu apa-apa soal itu. Ia terlalu sibuk dengan usahanya. Bersama ibunya, ia membuka usaha kecil di depan rumah, warung jajanan dan minuman dingin. Ia juga mulai menjual kerajinan tangan dari barang bekas yang ia kreasikan sendiri. Semua ide itu ia dapatkan dari buku dan diskusi dengan Pak Dirga. Dalam waktu sebulan, usahanya mulai dikenal warga. Beberapa orang tua bahkan menitipkan jajanan buatan mereka untuk dijual di warung Fatir. Setiap hari, setelah sekolah, Fatir membantu ibunya di warung. Ia mencatat setiap transaksi di buku kecilnya, menghitung modal, dan membandingkan laba harian. Aisyah bangga melihat perubahan anaknya. Meski tubuh Fatir kecil dan kurus, semangatnya lebih besar dari siapapun di desa itu. Namun di balik semua keberhasilan kecil itu, bayang-bayang niat jahat mulai muncul. Pak Maskur mulai menyebarkan desas-desus bahwa usaha Fatir mendapat bantuan dari sumber yang tidak jelas. Ia berkata bahwa uang yang digunakan Fatir bukan berasal dari kerja keras, melainkan dari hasil mengemis kepada orang kota. Ia ingin mengembalikan pandangan warga bahwa Fatir tetaplah anak kotor dan tak pantas dihormati. Tapi Fatir tetap berjalan di jalannya. Ia tidak menjawab hinaan. Ia hanya bekerja, belajar, dan terus bersyukur atas apa yang ia punya. Setiap malam,
Ia berdoa bersama ibunya, meminta kekuatan dari Allah untuk tetap teguh, meski angin fitnah mulai berhembus. Di suatu sore, saat Fatir sedang menata jajanan di warung, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumahnya. Dari dalam mobil, turun Pak Dirga, dengan wajah serius. Ia langsung menghampiri Fatir. "Fatir, aku dengar ada yang mencoba menjatuhkanmu," katanya. Fatir menatap Pak Dirga dengan heran. "Aku ingin kamu tahu, dalam dunia usaha, bukan hanya persaingan yang akan kamu temui, tapi juga kedengkian. Dan kamu harus belajar melewatinya dengan hati yang lapang." Fatir mengangguk pelan. Ia merasa, pelajaran yang sebenarnya baru saja dimulai. Hari-hari berlalu dengan cepat. Warung kecil Fatir kini tak lagi sekadar tempat menjual jajanan dan minuman dingin. Ia telah berkembang menjadi pusat aktivitas kecil di desa, tempat anak-anak membeli camilan sepulang sekolah, tempat ibu-ibu berkumpul sambil menunggu anak-anak mereka, bahkan tempat para petani yang pulang dari sawah singgah untuk sekadar minum teh hangat. Nama Fatir pun mulai dikenal, bukan hanya sebagai anak pemulung, tapi sebagai anak kecil yang rajin, sopan, dan pintar berdagang. Aisyah melihat semua itu dengan penuh syukur. Ia tak pernah menyangka bahwa anak kecilnya yang dulu dipandang rendah, kini mulai diperhitungkan di tengah masyarakat. Tapi di balik semua senyum dan pujian, ada mata yang terus mengawasi dengan iri dan dendam yang belum padam. Pak Maskur, kepala desa yang merasa kedudukannya terusik, tidak tinggal diam. Ia mulai menyusun langkah-langkah licik untuk menghentikan laju kesuksesan Fatir. Ia merasa harga dirinya diinjak ketika melihat warga desa lebih memilih mendengarkan saran-saran Fatir yang sederhana daripada perintahnya sebagai kepala desa. Suatu pagi, saat warga sedang berkumpul di balai desa untuk rapat rutin mingguan, Pak Maskur berdiri di depan mimbar dan membuka pembicaraan dengan suara lantang. "Saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan sesuatu yang cukup penting. Kita harus hati-hati dengan perubahan yang terlalu cepat. Jangan sampai kita tertipu dengan citra baik yang ditampilkan seseorang, padahal asal-usulnya tidak jelas." Suaranya berat dan penuh tuduhan yang terselubung. Beberapa warga mulai saling pandang. Mereka tahu arah ucapan Pak Maskur, meski tidak menyebut nama langsung. Lanjut Pak Maskur, "Saya mendengar ada usaha yang didanai oleh pihak luar tanpa laporan resmi kepada desa. Ini bisa berbahaya. Kita perlu tahu dari mana asal modal itu. Jangan sampai ada pencucian uang atau kegiatan terlarang lainnya." Ucapan itu menyulut bisik-bisik dari para warga. Meski tidak ada bukti, kalimat-kalimat fitnah seperti itu bisa menanamkan keraguan di benak orang-orang. Terlebih lagi, Pak Maskur memanfaatkan kekuasaannya untuk menyebarkan informasi palsu melalui perangkat desa. Kabar itu pun sampai ke telinga Aisyah dan Fatir. Sore itu, setelah warung tutup, Aisyah duduk di depan rumah sambil memandangi langit yang mulai gelap. Hatinya gelisah. Ia tidak pernah merasa begitu cemas sebelumnya. Fatir yang baru saja menyelesaikan catatan keuangannya, mendekati ibunya dan duduk di sebelah. "Ibu, kenapa wajah ibu kelihatan sedih?" tanya Fatir lembut. Aisyah menghela napas. "Fatir, ibu dengar kabar dari Buarti. Katanya Pak Maskur menyebar gosip bahwa usaha kita tidak jelas sumbernya." Fatir terdiam, tapi matanya tidak menunjukkan rasa takut. Ia tahu, selama ini ia dan ibunya tidak pernah mengambil jalan yang salah. Semua yang mereka capai, mereka jalani dengan kerja keras, bantuan yang tulus dari Pak Dirga, dan doa-doa panjang setiap malam. "Ibu, biar saja orang bicara. Kita tahu yang sebenarnya, dan Allah tahu hati kita," jawab Fatir tenang. Ia menggenggam tangan ibunya erat. Namun, fitnah itu tak berhenti di situ. 2 hari kemudian, datanglah seorang perangkat desa ke warung Fatir, membawa surat panggilan dari balai desa. Fatir diminta hadir untuk dimintai keterangan mengenai asal-usul dana usahanya. Aisyah membaca surat itu dengan tangan bergetar. Meski bahasanya resmi, nada yang tersirat sangat jelas. Mereka sedang dicurigai. Pak Dirga yang mendapat kabar itu dari Fatir melalui pesan singkat, langsung memutuskan untuk datang ke desa. Kali ini, ia tidak datang hanya sebagai pengusaha, tapi juga sebagai pelindung dan saksi atas kebenaran.
Ia membawa serta 2 orang stafnya yang bisa membuktikan bahwa modal usaha Fatir berasal dari bantuan pribadi dan bukan dari kegiatan ilegal. Hari pertemuan itu tiba. Balai desa dipenuhi warga. Mereka penasaran, ingin tahu apa sebenarnya yang sedang terjadi. Fatir datang bersama ibunya, mengenakan pakaian terbaik mereka. Wajah mereka tenang, meski jelas ada tekanan yang berat. Pak Maskur memimpin pertemuan dengan nada dingin. Fatir, Ibu Aisyah, kami menerima laporan bahwa usaha kalian tumbuh dengan cepat dan diduga menggunakan dana dari pihak luar tanpa izin resmi. Kami perlu klarifikasi. Sebelum Aisyah bisa menjawab, Pak Dirga berdiri dari kursinya. Perkenalkan, saya Dirga, pengusaha dari Surabaya. Saya yang memberikan bantuan kepada Fatir dan ibunya. Bantuan itu murni pribadi, tidak mengandung unsur bisnis, politik, atau kepentingan apapun. Dan saya bisa buktikan itu. Pak Dirga menyerahkan dokumen-dokumen kepada perangkat desa. Dokumen itu berisi catatan transfer pribadi, surat pernyataan donasi, dan korespondensi resmi. Semua jelas, lengkap, dan tidak bisa dibantah. Balai desa mendadak sunyi. Pak Maskur terlihat canggung. Ia tidak menyangka Pak Dirga akan datang langsung dan membawa bukti sekuat itu. Warga mulai berbisik-bisik, tapi kali ini bukan karena tuduhan, melainkan kekaguman pada Fatir dan dukungan mereka terhadapnya. Pak Dirga melanjutkan, Fatir bukan sekadar anak kecil. Ia adalah anak yang jujur, rajin, dan punya semangat tinggi untuk belajar dan membangun. Dia tidak mencuri, tidak membohongi siapapun. Tapi mengapa justru anak seperti ini yang difitnah? Suara Pak Dirga menggema di dalam ruangan. Warga yang tadinya ragu, kini mulai bertepuk tangan perlahan. Beberapa bahkan mengangguk-angguk, menunjukkan dukungan mereka. Pak Maskur, yang merasa posisinya goyah, mencoba menenangkan suasana. Saya hanya menjalankan tugas sebagai kepala desa untuk menjaga ketertiban. Tapi tidak dengan cara menjatuhkan warga yang tak bersalah. Sela Pak Dirga tegas. Di hadapan semua orang, Fatir berdiri dan berkata pelan, tapi jelas. Saya hanya ingin bantu ibu. Saya hanya ingin belajar dan bekerja. Saya tidak punya niat buruk kepada siapapun. Kalimat itu membuat suasana kembali hening. Tidak ada yang bisa menyangkal ketulusan di mata anak kecil itu. Bahkan beberapa warga mulai merasa malu karena sempat percaya pada fitnah. Hari itu, pertemuan ditutup dengan keputusan bahwa Fatir dan Aisyah tidak bersalah dan usaha mereka sah. Tapi bukan itu yang paling penting. Yang terpenting adalah kepercayaan warga yang kembali pulih, dan semangat Fatir yang tak pernah goyah. Di perjalanan pulang dari balai desa, Aisyah menatap Fatir dengan mata berkaca. Kamu hebat, nak. Kamu kuat. Fatir tersenyum kecil. Kita kuat, ibu, karena kita jujur. Namun, meski badai pertama telah berlalu, Fatir belum tahu bahwa akan ada ujian yang lebih besar di depan. Dunia yang ia masuki bukanlah dunia yang mudah. Tapi satu hal yang pasti, ia akan tetap berjalan di jalan kebaikan. Beberapa hari setelah kejadian di balai desa, suasana desa menjadi sedikit lebih hangat terhadap Fatir dan Aisyah. Warga mulai datang bukan hanya untuk membeli jajanan atau minuman, tapi juga untuk sekadar berbagi cerita, meminta saran usaha, atau sekadar memberi dukungan. Bahkan beberapa pemuda desa mulai meminta Fatir untuk mengajari mereka membuat kerajinan dari barang bekas seperti yang dijual di warungnya. Namun, meski banyak yang mendukung, tidak semuanya bisa menerima perubahan ini dengan lapang dada. Khususnya Pak Maskur. Nama Pak Maskur yang semula disegani sebagai kepala desa, kini mulai sedikit tergeser dari hati warga. Bukan karena kekuasaannya berkurang, melainkan karena sikap kerasnya pada Fatir yang dianggap terlalu berlebihan. Diam-diam, ia merasa terhina. Ia kalah wibawa oleh bocah berusia 10 tahun yang tak punya jabatan, harta, ataupun kekuasaan. Ia tidak bisa menerima itu. Dan ketika seseorang yang berkuasa merasa gengsinya terganggu, maka fitnah menjadi senjatanya. Suatu malam, ketika langit menurunkan hujan deras dan suara petir menggelegar, Pak Maskur duduk di ruang tamu rumahnya, berbicara dengan 2 orang anak buah kepercayaannya,
Pak Jatmiko dan Pak Rifan. Mereka bertiga merancang sesuatu. Mereka tahu cara menjatuhkan seseorang bukan dengan menyerangnya secara langsung, tapi dengan menciptakan keraguan di hati masyarakat. Kita buat saja laporan palsu ke pihak kecamatan, ucap Pak Maskur dengan nada pelan namun penuh keyakinan. Pak Jatmiko mengernyit. Laporan apa, Pak? Katakan bahwa warung Fatir menggunakan bahan berbahaya. Tambahkan saja bahwa jajanan yang dijual bisa menyebabkan sakit perut. Biar kecamatan datang, lalu tutup warung itu. Pak Rifan sempat terdiam, lalu berkata, tapi kalau ketahuan itu rekayasa, bisa jadi bumerang, Pak. Pak Maskur menyipitkan mata. Kalau dilakukan rapi, tidak akan ada yang tahu. Keesokan harinya, surat laporan palsu itu dikirimkan ke kecamatan. Tidak butuh waktu lama, karena jabatan Pak Maskur sebagai kepala desa masih dihormati secara administratif. Tim inspeksi dari kecamatan pun turun langsung ke lapangan. Saat tim itu datang, Fatir sedang membantu ibunya merapikan jajanan di etalase. Mereka terkejut saat melihat dua mobil dinas parkir di depan rumah mereka. Dari mobil itu turun beberapa orang berseragam rapi, membawa map dan alat-alat pemeriksaan. Salah satu dari mereka memperkenalkan diri sebagai petugas dari Dinas Kesehatan Kecamatan. Kami mendapat laporan bahwa usaha ini menggunakan bahan pangan berbahaya dan tidak memiliki izin resmi. Kami akan memeriksa semuanya. Aisyah gugup, namun tetap ramah. Silakan, Pak. Kami tidak pernah menggunakan bahan aneh-aneh. Semua ini kami buat dari bahan biasa yang dibeli di pasar. Pemeriksaan dilakukan secara mendalam. Mereka membuka semua rak, mengecek kemasan makanan, mencatat asal bahan, bahkan memeriksa tempat penyimpanan. Fatir hanya bisa melihat, diam, tapi tetap sopan. Hatinya panas, karena ia tahu pasti ini bukan kebetulan. Tapi ia memilih menahan diri. Setelah beberapa jam, pemeriksaan selesai. Tidak ada pelanggaran yang ditemukan. Bahkan tim itu sedikit terkesan karena meski kecil dan sederhana, warung Fatir sangat bersih dan teratur. Salah satu petugas bahkan sempat berbisik. Anak ini pintar sekali. Semua dicatat rapi. Namun sebelum pergi, salah satu petugas menarik Aisyah ke samping dan berbicara dengan pelan. Bu Aisyah, saya tidak bisa bicara banyak. Tapi tolong hati-hati. Laporan ini sepertinya bukan dari warga biasa. Aisyah hanya mengangguk. Wajahnya mulai menunjukkan kelelahan. Setelah petugas pergi, Fatir memeluk ibunya dan berkata, Ibu, kita tidak salah. Kita tetap di jalan yang benar. Allah pasti akan tunjukkan mana yang jujur dan mana yang curang. Aisyah tersenyum meski matanya berkaca. Ia tahu, anaknya jauh lebih dewasa dari usianya. Kabar tentang pemeriksaan itu menyebar dengan cepat. Tapi anehnya, alih-alih membuat warga menjauh, justru makin banyak yang datang ke warung Fatir. Mereka ingin menunjukkan dukungan. Beberapa bahkan membela Fatir secara terbuka. Orang jujur tidak perlu ditakuti. Kami tahu siapa yang suka main belakang, kata Pak Raji, seorang petani tua yang sangat dihormati di desa. Namun, Pak Maskur tidak berhenti. Gagal dengan fitnah kesehatan, ia mencoba jalan lain. Ia mulai menyebarkan gosip pribadi tentang Aisyah. Katanya, Aisyah punya hubungan gelap dengan Pak Dirga. Bahwa bantuan yang diberikan bukan semata karena pertolongan, tapi karena ada hubungan khusus. Gosip itu sangat keji, apalagi di desa kecil di mana berita cepat menyebar dan mudah dipercaya tanpa bukti. Aisyah yang mendengar gosip itu hanya bisa menangis diam-diam di dalam kamar. Ia merasa hina, meski ia tidak melakukan apa-apa. Ia tahu siapa dirinya. Ia tahu kehormatannya. Tapi ucapan-ucapan busuk itu seperti duri yang menancap di hati. Fatir melihat ibunya murung, dan ia tahu ada yang salah. Malam itu, ia bicara dari hati ke hati. Ibu, jangan dengarkan mereka. Kita tidak bisa menghentikan mulut orang. Tapi kita bisa jaga hati kita tetap bersih. Aisyah memeluk Fatir erat, dan untuk pertama kalinya, ia menangis dalam pelukan anaknya. Ia bukan menangis karena lemah, tapi karena bangga memiliki anak sekuat Fatir.
Keesokan harinya, Fatir menulis surat untuk Pak Dirga. Bukan untuk mengadu, tapi untuk meminta izin mengadakan kegiatan sosial kecil-kecilan. Ia ingin mengadakan pelatihan kerajinan barang bekas untuk anak-anak desa. Ia ingin menunjukkan bahwa ia tidak akan tunduk pada fitnah. Bahwa ia akan menjawab kebencian dengan kebaikan. Pak Dirga, yang membaca surat itu di kantornya, langsung menelpon Fatir. "Kamu luar biasa, Fatir. Aku akan bantu. Kirimkan daftar alat dan kebutuhanmu. Aku akan sediakan semuanya." Beberapa hari kemudian, pelatihan pun dimulai. Anak-anak berkumpul di halaman rumah Fatir. Mereka belajar membuat tas dari plastik bekas, bingkai foto dari kardus, dan mainan sederhana dari kaleng. Suasana desa berubah. Warga yang semula hanya pengamat, kini ikut membantu. Melihat itu, Pak Maskur semakin geram. Tapi di balik kemarahannya, ada rasa malu yang mulai menyelinap. Ia sadar, segala fitnah yang ia lemparkan justru membakar dirinya sendiri. Ia mulai kehilangan wibawa. Bahkan para perangkat desa mulai menjauh darinya secara perlahan. Namun, meski desakan batin mulai hadir, gengsinya belum membiarkannya mengakui kesalahan. Ia masih berdiri pada posisinya. Tapi Allah selalu punya cara untuk melembutkan hati yang keras. Dan perjalanan menuju titik itu telah dimulai. Pagi itu, matahari bersinar hangat di atas desa kecil yang mulai ramai oleh aktivitas warganya. Suara ayam berkokok bersahutan, dan aroma tanah basah tersisa dari hujan semalam. Anak-anak berlarian menuju halaman rumah Fatir. Tempat pelatihan kerajinan kembali diadakan. Mereka membawa botol plastik, kardus bekas, dan kaleng susu kosong. Di tengah tawa dan semangat anak-anak itu, berdiri Fatir dengan wajah cerah, menyambut satu persatu dengan senyum ramah dan semangat membara. Aisyah, dari dalam dapur, menyiapkan camilan sederhana untuk para peserta kecil yang ikut belajar. Sejak pelatihan itu dimulai, halaman rumah mereka tak pernah sepi. Bahkan beberapa orang tua mulai ikut datang, bukan hanya untuk melihat, tapi juga turut belajar dan berdiskusi. Fatir, yang baru berusia 10 tahun, kini menjadi pusat perhatian bukan karena kasihan, melainkan karena keteladanan. Di sisi lain desa, tepatnya di pendopo kantor balai desa, Pak Maskur duduk termenung di kursinya. Di tangannya tergenggam laporan keuangan desa yang baru saja ia baca. Namun pikirannya tidak pada angka-angka itu. Ia merasa seperti asing di tengah kekuasaannya sendiri. Sudah beberapa minggu ini, warga jarang datang ke balai desa kecuali untuk keperluan administrasi penting. Bahkan perangkat desa seperti Pak Rifan dan Pak Jatmiko mulai mengambil jarak. Pak Maskur memejamkan mata. Dalam kesendiriannya, ia teringat wajah Fatir yang dulu ia hina saat memulung di depan balai desa. Ia mengingat dengan jelas bagaimana ia meludah ke tanah, lalu mengusir bocah kecil itu seolah tak bernilai. Saat itu, ia merasa benar. Ia merasa berhak, sebagai kepala desa yang harus menjaga citra. Tapi kini, setelah segala fitnah dan rencana buruknya gagal, ia mulai bertanya-tanya pada dirinya sendiri, siapakah sebenarnya yang kotor? Sore harinya, Pak Maskur berjalan seorang diri ke arah warung Fatir. Langkahnya pelan, seolah menimbang-nimbang apa yang harus ia lakukan. Tapi sebelum sampai di sana, ia berhenti di sebuah tikungan kecil, di balik pohon nangka. Dari situ, ia melihat Fatir sedang tertawa bersama anak-anak, mengajarkan mereka cara membuat celengan dari botol bekas. Sementara itu, Aisyah melayani beberapa pembeli dengan sabar. Ia melihat satu pemandangan yang membuat langkahnya terpaku. Seorang ibu parubaya membawa anaknya yang cacat fisik duduk di kursi roda, dan Fatir dengan sabar membungkuk, menyambut tangan anak itu lalu memberinya sebuah kerajinan kecil. "Ini untuk kamu. Gratis. Kalau kamu mau, besok ikut latihan juga ya," kata Fatir sambil tersenyum. Ibu anak itu berkaca-kaca. "Matur nuwun. Le, panjenengan memang anak istimewa." Pak Maskur merasa dadanya sesak. Suatu bagian dari hatinya yang lama membatu, mulai retak. Ia tak sanggup menahan perasaan bersalah yang selama ini ditutupinya dengan ego dan kuasa. Ia membalikkan badan, dan berjalan pulang dengan langkah lebih lambat.
Hari demi hari berlalu, dan pelatihan itu bukan hanya menjadi aktivitas belajar, tapi telah menjelma menjadi gerakan kecil yang mengubah banyak hati. Fatir mulai diminta hadir dalam pertemuan pemuda desa, bahkan oleh beberapa ibu PKK untuk memberikan pelatihan daur ulang. Tanpa sadar, anak kecil itu telah menjadi simbol perubahan desa. Dan semua itu tidak didorong oleh kekuasaan, bukan pula uang, melainkan ketulusan hati. Namun pada suatu malam, sesuatu yang tak terduga terjadi. Saat Fatir tengah menulis catatan keuangan di kamar kecilnya, terdengar ketukan pelan di pintu depan. Aisyah yang sedang menyapu, membuka pintu itu. Betapa terkejutnya ia saat melihat siapa yang berdiri di hadapannya. Pak Maskur. Dengan wajah lelah, mata sayu, dan tangan menggenggam topi dinasnya erat. Ia berdiri di sana seperti orang yang kehilangan pijakan. Aisyah terpaku, tak tahu harus berkata apa. Namun sebelum sempat bicara, Pak Maskur menunduk dalam-dalam dan berkata, "Bu Aisyah, saya minta maaf." Air mata Aisyah langsung menetes. Ia tak pernah membayangkan bahwa pria yang pernah menghina anaknya, menyebarkan fitnah keji, dan mencoba menjatuhkan mereka, kini berdiri di depan rumah dengan kepala tertunduk. "Boleh saya bicara sebentar dengan Fatir?" Lanjutnya pelan. Aisyah memanggil Fatir. Bocah itu keluar dari kamar dan kaget melihat siapa yang berdiri di depan pintu. Tapi ia tidak mundur. Ia berdiri tegak, meski matanya menunjukkan luka masa lalu yang belum sepenuhnya sembuh. Pak Maskur berlutut di hadapan Fatir. Ia menatap wajah anak kecil itu dan berkata lirih, "Fatir, maafkan saya. Saya telah berlaku zalim padamu dan ibumu. Saya malu, sangat malu." Fatir tidak langsung menjawab. Ia melihat ke arah ibunya, yang juga mulai menangis. Lalu ia berkata pelan namun tegas, "Pak Maskur, saya tidak marah. Saya hanya sedih. Karena Bapak dulu orang yang saya hormati. Tapi Bapak membenci saya tanpa sebab." Pak Maskur menangis. Air matanya menetes ke tanah. "Saya iri, Fatir. Saya tidak kuat melihat warga lebih percaya padamu. Saya takut kehilangan posisi. Tapi ternyata, semua itu hanya membuat saya kehilangan harga diri." Fatir menunduk, lalu mengambil tangan Pak Maskur dan berkata, "Kalau Bapak mau berubah, saya yakin Allah pasti ampuni. Saya dan Ibu sudah memaafkan. Tapi Bapak juga harus belajar. Dari awal. Sama seperti saya belajar dari Pak Dirga." Suasana menjadi haru. Malam itu, untuk pertama kalinya, kepala desa datang bukan untuk memerintah, tapi untuk belajar menjadi manusia kembali. Ia duduk bersama Fatir dan Aisyah, mendengarkan bagaimana seorang anak kecil bisa bangkit dari kehinaan, bukan dengan balas dendam, tapi dengan kebaikan. Keesokan harinya, seluruh desa gempar. Pak Maskur berdiri di tengah lapangan desa, dengan mikrofon di tangan, dan mengumumkan secara terbuka permintaan maafnya kepada Fatir dan Aisyah. "Saya, Maskur, Kepala Desa Sumberrejo, menyatakan telah melakukan kesalahan besar kepada keluarga Aisyah dan Fatir. Saya menyebar fitnah. Saya mencoba menjatuhkan mereka karena rasa iri. Hari ini saya mengaku salah, dan meminta maaf di hadapan seluruh warga." Seluruh warga terdiam. Tidak ada yang menyangka pengakuan itu akan datang. Tapi kemudian satu persatu mereka bertepuk tangan. Tepuk tangan bukan untuk menghormati Pak Maskur sebagai kepala desa, tapi untuk menghargai keberanian seorang pria mengakui kesalahannya secara terbuka. Fatir berdiri di samping Pak Maskur. Meski tubuhnya kecil, ia tampak begitu besar hari itu. Ia tidak menyombongkan kemenangan. Ia tidak menyimpan dendam. Ia hanya berdiri dengan tenang, seperti seorang anak yang telah menjalani ujian hidup dan lulus dengan nilai ketulusan. Pelatihan kerajinan kini bukan lagi sekadar pelatihan. Ia menjadi program resmi desa, dengan dana dari pemerintah desa yang langsung dikelola bersama oleh Fatir dan pemuda setempat. Pak Maskur sendiri ikut hadir sebagai peserta, duduk di bangku kayu sederhana, belajar melipat kardus dan menyambung kaleng bekas dengan lem. Dan dari sanalah, kisah seorang anak pemulung yang dulu dihina, berubah menjadi kisah inspirasi yang tak akan terlupakan di desa kecil di Jawa Timur itu. Mentari pagi muncul malu-malu di balik perbukitan,
menyinari desa Sumberrejo yang kini mulai menata babak baru kehidupannya. Tak lagi terdengar bisik-bisik penuh curiga atau sindiran menyakitkan. Suasana desa sejuk, seperti embun yang menyapu luka-luka masa lalu. Fatir berdiri di halaman rumah, memandangi pohon mangga yang mulai berbuah. Tangan kecilnya menggenggam catatan. Di dalamnya tertulis jadwal pelatihan dan daftar kebutuhan program kerajinan desa. Kini, anak usia 10 tahun itu bukan hanya jadi penggerak perubahan, tapi juga menjadi bagian penting dalam pembangunan desa secara nyata. "Fatir, ini ada kiriman dari kota," teriak seorang pengantar paket sambil mendorong kotak besar dengan troli kecil. Fatir mendekat dengan langkah cepat. Di sisi kotak tertera nama, "Pengirim, Dirga Prasetya, Surabaya." Dengan bantuan warga yang ikut hadir pagi itu, Fatir membuka kotak itu. Isinya membuat semua yang melihat ternganga. Puluhan alat bantu produksi kerajinan, mesin pemotong mini, lem tembak kualitas industri, cetakan plastik, dan alat-alat pengecatan. Tak hanya itu, ada juga laptop bekas dalam kondisi baik, dan beberapa buku panduan kewirausahaan anak. Fatir langsung tersenyum. Ia tahu, ini bukan sekadar kiriman barang. Ini adalah bentuk dukungan, keyakinan, dan amanah. Ia segera menulis surat balasan untuk Pak Dirga. "Pak Dirga, terima kasih atas semua bantuan dan kepercayaan. Saya akan terus belajar dan mengajarkan apa yang saya bisa. Bapak pernah bilang, jadi pengusaha bukan soal uang, tapi soal tanggung jawab dan manfaat. Saya akan jaga itu. Semoga suatu saat nanti saya bisa membalas semua kebaikan Bapak, walau dengan cara sederhana. Wassalam, Fatir." Hari-hari berikutnya dipenuhi kesibukan. Pelatihan yang awalnya hanya dilakukan 2 kali seminggu, kini menjadi kegiatan harian. Bahkan beberapa warga dari desa tetangga mulai datang untuk belajar. Mereka mendengar kabar tentang seorang anak yatim yang mengubah sampah jadi berkah, dan tentang seorang ibu penjual jajanan yang tetap tabah meski dihina dan difitnah. Aisyah kini tak hanya dikenal sebagai penjual jajanan, tapi juga sebagai pelatih pengolahan makanan ringan rumahan. Beberapa ibu muda belajar darinya cara membuat keripik, kue kering, dan olahan kelapa. Pendapatan keluarga mereka meningkat, dan semangat hidup mereka kembali bangkit. Pak Maskur, yang dulu dikenal sebagai kepala desa yang arogan, kini menjadi penghubung antara desa dan pihak kecamatan dalam mengurus legalitas produk-produk warga. Ia belajar banyak dari Fatir, bukan soal usaha, tapi tentang bagaimana melayani dengan hati. Suatu hari, Fatir menerima undangan dari Dinas Sosial Kabupaten. Ia diminta hadir di acara Hari Anak Nasional yang diselenggarakan di alun-alun kabupaten. Fatir diminta menjadi pembicara tamu, mewakili anak-anak desa yang berprestasi dan berdampak pada lingkungannya. Ia gemetar membaca undangan itu. Tak pernah terpikir oleh bocah kecil itu bahwa ia akan bicara di depan pejabat, guru-guru, dan anak-anak dari seluruh wilayah. "Ibu, aku takut," ucapnya lirih sambil menunjukkan surat itu kepada Aisyah. Aisyah tersenyum lembut. Ia mengusap kepala Fatir dan berkata, "Nak, kamu tidak perlu menjadi siapa-siapa. Cukup jadi dirimu sendiri. Ceritakan apa yang kamu alami. Ceritakan dengan hati." Hari yang ditentukan pun tiba. Fatir mengenakan baju batik sederhana yang dipinjamkan oleh salah satu tetangga. Ia ditemani Aisyah dan Pak Maskur yang kini benar-benar tulus menjadi pendukungnya. Di panggung sederhana namun megah itu, Fatir berdiri di hadapan ratusan pasang mata. Mikrofon berada tepat di depan bibirnya, dan kamera dari media lokal menyorot wajah kecilnya. Ia menarik napas dalam, lalu mulai bicara. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatir. Saya tinggal di desa Sumberrejo, bersama ibu saya, Bu Aisyah. Ayah saya sudah meninggal sejak saya kecil. Dulu saya memulung untuk bantu ibu. Saya pernah dihina, pernah dikata-katai kotor. Tapi saya belajar bahwa menjadi orang baik tidak harus punya segalanya. Yang penting kita punya hati yang bersih dan niat yang tulus." Suasana menjadi hening. Banyak yang mulai menunduk, menahan haru. Fatir melanjutkan dengan suara yang sedikit bergetar.
Saya bertemu seorang bapak bernama Pak Dirga, yang saya tolong saat kecelakaan. Beliau tidak membayar saya dengan uang, tapi dengan ilmu. Ilmu jadi pengusaha. Sekarang saya mengajarkan anak-anak di desa saya untuk berkarya. Saya juga membantu ibu-ibu agar punya penghasilan. Saya bukan siapa-siapa, tapi saya ingin bermanfaat. Ketika Fatir selesai berbicara, ruangan bergemuruh oleh tepuk tangan. Beberapa orang berdiri memberi penghormatan. Di antara kerumunan, Aisyah menangis diam-diam. Bukan karena sedih, tapi karena bangga. Ia tahu, suaminya yang telah tiada pasti juga tersenyum melihat anak mereka tumbuh menjadi manusia sejati. Setelah acara itu, Fatir mendapat lebih banyak dukungan. Beberapa universitas mengirim mahasiswa untuk melakukan pelatihan bersama di desanya. Ada yang membantu mengembangkan sistem pemasaran online. Produk-produk warga mulai dijual di luar daerah. Bahkan beberapa sudah masuk toko oleh-oleh di kota. Tak lama setelah itu, seorang wartawan menulis artikel panjang tentang Fatir dan Desa Sumberrejo. Judulnya, Dari Pemulung Menjadi Pelita Desa. Artikel itu viral, dan nama Fatir pun dikenal lebih luas. Namun di balik semua gemerlap dan pujian, Fatir tetap menjadi anak kecil yang sama. Ia tetap bangun subuh, sholat bersama ibunya, membantu mengisi galon warung, lalu menyapu halaman. Ia tetap menyapa semua orang dengan sopan, dan tak pernah lupa bersyukur. Suatu malam, ketika hujan turun perlahan dan udara desa terasa sejuk, Fatir duduk di serambi rumah. Ia memandang langit yang gelap, tapi bertabur bintang. Di sampingnya duduk Pak Maskur, yang kini lebih sering menghabiskan waktu di rumah Fatir. "Fatir," ucap Pak Maskur perlahan, "kalau suatu saat kamu besar dan sukses, jangan pernah lupakan desa ini." Fatir tersenyum. "Saya tidak akan pergi, Pak. Saya akan tetap di sini. Karena saya tumbuh di sini. Dihina di sini. Disayang juga di sini." Pak Maskur tertunduk. "Kamu tahu, kamu telah mengajari saya sesuatu yang tidak pernah saya pelajari seumur hidup saya." "Apa itu, Pak?" "Bahwa harga diri bukan didapat dari jabatan, tapi dari kejujuran dan ketulusan." Fatir mengangguk pelan. Malam itu, suara jangkrik menjadi latar hening yang damai. Langit desa Sumberrejo terasa lebih dekat. Cahaya dari rumah kecil itu seolah menyentuh langit, menyampaikan pesan kepada dunia, bahwa kasih sayang, kerja keras, dan ketulusan bisa mengubah luka menjadi cahaya, dan kehinaan menjadi kekuatan. Waktu terus berjalan. Musim panen berganti musim tanam, dan desa Sumberrejo kian hidup. Kini, tak hanya dikenal sebagai desa agraris biasa, tetapi juga sebagai desa kreatif yang menjadi percontohan kabupaten. Pemerintah daerah bahkan memberi gelar Desa Ramah Anak dan Inovatif, sebagian besar karena inisiatif Fatir dan gerakan pelatihan daur ulangnya yang menyebar hingga ke desa tetangga. Namun di balik semua keberhasilan itu, Fatir tetap menjalani hidup dengan kesederhanaan. Di usianya yang kini hampir menginjak 11 tahun, ia sudah terbiasa bangun pagi, membantu ibunya di dapur, lalu mengajar anak-anak di balai belajar kecil yang mereka bangun dari bambu dan papan bekas di samping rumah. Pagi itu, Aisyah sedang menjemur kerupuk di belakang rumah. Wajahnya tenang, tapi tubuhnya tampak sedikit lemah. Sudah beberapa hari ia merasa cepat lelah. Namun ia tak pernah mengeluh, karena ia tahu, senyum Fatir adalah semangat hidupnya. "Bu, nanti siang kita ke balai desa ya? Ada pertemuan sama tim dari Surabaya yang mau lihat produk kerajinan," ujar Fatir sambil mempersiapkan kerajinan tangan yang akan ditampilkan. Aisyah mengangguk, walau tubuhnya sedikit goyah saat berdiri. Ia menyembunyikan rasa nyerinya. Ia tak ingin Fatir khawatir. Siangnya, balai desa ramai. Pak Maskur yang kini sudah seperti ayah angkat bagi Fatir, berdiri di depan pintu menyambut tamu dari kota. Beberapa mobil dengan stiker institusi pemerintah berhenti di halaman, dan keluarlah orang-orang berpakaian rapi, membawa kamera dan map-map tebal. Fatir berdiri di depan meja panjang yang penuh dengan kerajinan hasil karya anak-anak desa. Botol plastik yang diubah jadi vas bunga, kardus yang disulap jadi mainan,
dan kaleng susu bekas yang dijadikan tempat pensil. Seorang ibu dari tim kota bertanya, "Fatir, kenapa kamu memilih mengajarkan ini ke anak-anak, bukan untuk jualan sendiri saja?" Fatir tersenyum dan menjawab, "Karena kalau saya hanya jualan, yang senang cuma saya. Tapi kalau saya mengajarkan, semua bisa ikut senang." Jawaban itu membuat beberapa orang terdiam. Mereka saling menatap, kagum dengan pemikiran bocah yang sederhana tapi dalam maknanya. Sore itu, sebelum pulang, tim dari kota menyerahkan piagam penghargaan kepada Fatir, menyatakan bahwa ia menjadi duta anak inovatif kabupaten. Tapi Fatir tak tampak berlebihan menanggapi itu. Ia hanya menerima dengan senyum malu-malu dan langsung menyerahkan piagam itu kepada ibunya saat sampai rumah. "Ibu yang pantas terima ini," ucapnya pelan. Aisyah mengelus kepala Fatir. Tapi dalam diam, ia merasa dadanya semakin berat. Malam harinya, ia demam tinggi. Tubuhnya menggigil. Fatir yang biasa tidur di kamarnya sendiri, malam itu memutuskan tidur di samping ibunya. Ia melihat wajah pucat itu dan merasa ada yang tidak beres. "Ibu sakit ya?" bisiknya. Aisyah membuka matanya perlahan, lalu menjawab, "Ibu cuma capek, Nak. Besok juga sembuh." Tapi keesokan harinya, kondisi Aisyah memburuk. Pak Maskur langsung memanggil bidan desa, lalu membawa Aisyah ke puskesmas. Setelah pemeriksaan panjang, hasilnya membuat dada semua orang sesak. Aisyah didiagnosis menderita komplikasi ginjal. Penyakit itu sudah lama menggerogoti tubuhnya tanpa ia sadari. Fatir duduk di ruang tunggu puskesmas dengan tangan menggenggam buku catatannya. Ia tak menangis, tapi matanya basah. Ia merasa tak berdaya. Dunia yang selama ini ia bangun dengan tawa dan kerja keras tiba-tiba goyah. Pak Maskur duduk di sampingnya. "Nak, kita akan bantu sekuat tenaga. Kamu tidak sendiri." Fatir mengangguk pelan. Tapi malam itu, saat ia kembali ke rumah seorang diri, ia membuka catatannya dan menuliskan sesuatu. "Ya Allah, kalau memang ibu harus sakit, beri aku kekuatan untuk menjaganya. Tapi kalau bisa, izinkan aku merawatnya lebih lama. Aku belum sempat membalas semua kebaikannya." Hari-hari berlalu dengan berat. Aisyah harus menjalani pengobatan rutin di kota. Biaya transportasi dan pengobatan ditanggung oleh hasil penjualan kerajinan dan bantuan warga yang tergerak. Bahkan beberapa guru dari Surabaya yang mendengar kisah Fatir ikut membuka donasi diam-diam. Suatu malam, saat Aisyah tengah dirawat di rumah dan langit dipenuhi bintang, Fatir duduk di samping ranjang ibunya. Ia menggenggam tangan Aisyah yang dingin. "Ibu, kalau nanti ibu sembuh, kita jalan-jalan ya, ke pantai yang dulu ayah pernah ceritakan," katanya pelan. Aisyah tersenyum tipis. Ia tidak menjawab, hanya menatap Fatir dengan pandangan yang dalam dan penuh cinta. Dalam hatinya, ia tahu, waktunya mungkin tak lama lagi. Tapi ia juga tahu, ia bisa tenang karena anaknya telah menjadi manusia luar biasa. Beberapa hari kemudian, pada subuh yang sepi, Aisyah menghembuskan napas terakhirnya. Ia pergi dengan tenang, dalam keadaan berwudu dan tersenyum. Fatir yang berada di sampingnya saat itu hanya menatap tubuh ibunya yang dingin, lalu bersujud diam-diam. Tak ada tangis histeris, tak ada teriakan. Hanya isak lirih dan pelukan dari Pak Maskur serta warga desa yang hadir. Pemakaman Aisyah menjadi momen paling mengharukan yang pernah terjadi di desa Sumberrejo. Semua hadir, dari anak-anak kecil hingga orang tua, dari warga biasa hingga pejabat kabupaten. Mereka datang bukan karena Aisyah seorang tokoh, tapi karena ia adalah ibu dari Fatir, anak yang telah menyentuh hati banyak orang. Setelah pemakaman, Fatir berdiri di samping pusara ibunya. Ia membawa selembar kertas dan mulai membaca pelan. "Ibu, terima kasih. Aku tidak akan pernah berhenti berjuang. Aku akan lanjutkan semua ini. Warisan ibu bukan uang, bukan rumah, tapi kasih sayang, keberanian, dan ketulusan. Aku akan jaga semuanya. Sampai nanti aku bisa menyusul ibu, dengan hati yang bersih." Hari-hari berikutnya, Fatir tidak berubah. Ia tetap tersenyum, tetap mengajar, tetap menyemangati.
Tapi di balik senyumnya kini ada kedewasaan yang dalam. Ia bukan lagi hanya seorang anak yang belajar menjadi pengusaha. Ia kini adalah simbol dari ketabahan yang diwariskan seorang ibu luar biasa. Desa Sumberrejo kini menamai balai pelatihan daur ulang itu dengan nama Balai Aisyah. Di dindingnya terpasang foto Aisyah sedang tersenyum di depan rumah, dan di bawahnya tertulis kalimat, "Dari tangan yang lembut, lahirlah generasi yang tangguh." Fatir tahu, perjalanan hidupnya masih panjang. Tapi ia juga tahu, ia tidak lagi sendiri. Ia membawa doa ibunya, harapan warga desa, dan pelajaran dari semua luka yang telah menguatkannya. Dan pada suatu malam, saat ia menatap bintang seperti biasa, ia tersenyum sendiri. "Bu, aku janji, warisanmu akan tetap hidup. Sampai langit menyambutku dengan senyum seindah senyummu." Beberapa tahun telah berlalu sejak kepergian Aisyah. Waktu terus bergulir, membawa Fatir dari seorang anak yatim yang dulu dihina saat memulung, menjadi remaja tangguh berusia 17 tahun yang dihormati dan dicintai banyak orang. Desa Sumberrejo telah berubah, dan perubahan itu sebagian besar berakar dari perjuangan panjang dan penuh air mata seorang anak dan ibunya. Fatir kini menjadi pemuda dengan semangat kepemimpinan yang luar biasa. Badannya tinggi semampai, kulitnya legam terbakar matahari, tapi senyumnya tetap hangat seperti dulu. Suaranya tenang, pembawaannya bersahaja, namun kata-katanya mampu membakar semangat orang-orang di sekitarnya. Usaha kerajinan yang dulu ia rintis dengan sisa-sisa botol plastik dan kardus kini telah menjelma menjadi koperasi desa yang mandiri. Produk-produk buatan warga dijual hingga keluar provinsi. Beberapa bahkan diekspor ke luar negeri melalui program UMKM dari kementerian. Namun, Fatir tetap menolak disebut pengusaha besar. Ia lebih suka dipanggil kakak oleh anak-anak desa yang setiap sore masih datang ke Balai Aisyah untuk belajar dan bermain. Pak Dirga, pengusaha dari kota yang dulu ditolong Fatir saat kecelakaan, kini menjalin hubungan layaknya ayah dan anak dengannya. Setiap bulan ia menyempatkan diri mengunjungi desa, tidak lagi sekadar membimbing Fatir dalam bisnis, tapi juga menemaninya dalam hal-hal yang bersifat pribadi. Pada suatu malam, mereka duduk bersama di halaman rumah peninggalan Aisyah. "Fatir," ucap Pak Dirga sambil menyeruput teh hangat. "Kau tahu, aku pernah mengalami masa tersulit dalam hidupku, saat perusahaanku hampir bangkrut. Tapi saat aku melihat perjuanganmu waktu kecil dulu, semua berubah. Aku seperti dapat tenaga baru. Kau bukan cuma penyelamat hidupku saat kecelakaan, tapi juga penyelamat harapanku sebagai manusia." Fatir menunduk, menahan haru. "Pak Dirga, saya cuma menolong Bapak karena itu yang diajarkan Ibu. Dan itulah yang membuatmu luar biasa. Karena tidak banyak orang yang bisa menjaga ajaran kebaikan di tengah keterbatasan." Sambil menatap langit malam yang cerah, Pak Dirga kemudian menyerahkan sebuah map. "Ini untukmu." Fatir membuka map itu. Di dalamnya ada sertifikat kepemilikan sebagian saham perusahaan Pak Dirga. "Saya tidak bisa terima ini, Pak." "Kamu bisa. Dan kamu harus. Aku sudah tua, Fatir. Aku ingin perusahaan itu dikelola oleh orang yang aku percaya, bukan karena hebatnya gelar, tapi karena kuatnya hati. Kamu tidak perlu pindah ke kota. Tapi kamu bisa membesarkannya dari desa ini, dengan caramu sendiri." Air mata Fatir tak terbendung. Tapi ia tidak langsung menjawab. Ia tahu, menerima amanah seperti itu bukanlah perkara kecil. Ia butuh waktu, dan ia butuh menata kembali keyakinan hatinya. Beberapa bulan kemudian, atas persetujuan bersama warga dan tokoh desa, Fatir didaulat menjadi kepala desa termuda dalam sejarah Sumberrejo. Usianya baru 17 tahun, tapi kematangan jiwanya telah melebihi banyak orang dewasa. Pemilihannya bukan karena popularitas, tapi karena keteladanan. Di hari pelantikannya, ia mengenakan baju adat Jawa Timur sederhana, berdiri di podium kecil di halaman balai desa. Di depannya berkumpul warga desa dari berbagai generasi. Bahkan anak-anak kecil yang dulu belajar bersamanya kini ikut menyemangati dengan membawa poster bertuliskan, "Kami cinta Kak Fatir." Suasana haru menyelimuti seluruh desa. Dalam pidatonya,
Fatir berkata dengan suara gemetar namun tegas. Saya berdiri di sini bukan karena saya hebat. Saya hanyalah anak yatim yang dulu pernah dihina, pernah difitnah, pernah jatuh berkali-kali. Tapi Allah memberi saya ibu yang luar biasa, dan orang-orang baik yang selalu menyemangati. Saya ingin membalas semua itu, bukan dengan kekayaan, bukan dengan kekuasaan, tapi dengan pelayanan dan cinta. Semua mata berkaca-kaca, termasuk Pak Maskur, yang kini sudah sepenuhnya pensiun dari jabatan kepala desa dan memilih menjadi penasihat desa serta pengajar sukarela. Usai pelantikan, Fatir berjalan ke makam ibunya. Ia membawa bunga melati dan surat kecil yang ia tulis semalam. Di hadapan pusara yang sederhana itu, ia membaca suratnya perlahan. Bu, aku sudah jadi kepala desa sekarang. Tapi aku tahu, aku bukan siapa-siapa tanpa ibu. Semua yang aku lakukan, semua yang aku capai, aku persembahkan untuk ibu. Terima kasih karena telah mengajarkanku untuk tidak membalas hinaan dengan kebencian. Untuk tetap tersenyum meski hidup penuh luka. Aku janji, Bu, aku akan terus jaga warisan itu. Tahun demi tahun berlalu. Desa Sumberrejo tak lagi disebut desa tertinggal. Jalan-jalannya halus, internet masuk ke pelosok. Anak-anak desa belajar teknologi dari guru-guru luar yang datang karena cerita Fatir menginspirasi mereka. Balai Aisyah kini menjadi pusat pelatihan nasional, tempat mahasiswa dan dosen datang untuk riset dan pengabdian masyarakat. Fatir tak pernah lupa dari mana ia berasal. Ia tidak pernah pindah dari rumah mungilnya. Walau kini ia mampu membeli rumah besar di kota. Ia memilih tinggal di situ, menjaga kenangan, menjaga harapan. Pada suatu sore, ketika langit desa dihiasi warna jingga, Fatir duduk di serambi rumah dengan beberapa anak-anak kecil yang sedang belajar menggambar. Kak, kenapa kakak selalu tersenyum, walau capek dan banyak kerjaan? Fatir menoleh, lalu tersenyum. Karena kakak tahu, senyum kakak bisa membuat kalian semangat. Anak-anak itu tertawa dan melanjutkan gambar mereka. Di atas meja kecil, terdapat gambar seorang wanita berjilbab sedang memeluk anak kecil. Di bawahnya tertulis, "Ibuku, pahlawanku." Fatir melihat gambar itu, lalu menatap langit yang mulai gelap. Ia tahu, tak ada akhir dari perjuangan. Tapi ia juga tahu, bahwa setiap langkah yang ia tempuh, telah menjadi bagian dari kisah yang akan menginspirasi generasi selanjutnya. Dari seorang anak pemulung yang dihina, menjadi pemimpin yang dicinta. Dari luka yang membekas, lahir cahaya yang membimbing banyak jiwa. Dan dari seorang ibu sederhana, tumbuhlah tunas yang menjulang ke langit, menghujam ke bumi, sekaligus menembus surga. Saudaraku yang dirahmati Allah, kisah Fatir yang barusan kita dengarkan, meskipun hanyalah kisah fiktif yang dibuat seolah nyata, namun mengandung pelajaran dan hikmah yang dalam untuk kita renungkan bersama. Cerita ini adalah karya fiksi yang disusun dengan penggambaran kehidupan yang menyentuh, agar kita bisa mengambil manfaatnya dalam kehidupan nyata. Fatir hanyalah tokoh rekaan. Namun perjuangannya, air matanya, ketabahannya, dan cintanya kepada ibunya adalah cerminan dari anak-anak yatim yang hari ini masih berjuang dalam sunyi. Mereka benar-benar ada di sekitar kita. Mungkin di kampung sebelah, mungkin di lingkungan tempat tinggal kita sendiri. Maka mari kita buka hati dan mata, dan mulai melihat lebih dekat, bukan dengan rasa kasihan, tapi dengan kasih sayang dan kepedulian. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kehinaan di mata manusia bukanlah penentu masa depan seseorang. Fatir dipermalukan, dihina, bahkan difitnah. Tapi dia tidak membalas dengan kebencian. Ia memilih jalan yang lebih berat, namun penuh cahaya, yaitu ketulusan dan keikhlasan. Ketulusan Fatir merawat ibunya. Ketulusannya menolong orang asing yang kecelakaan. Ketulusannya berbagi ilmu dan semangat kepada teman-temannya. Semua itu berbuah manis, walau tidak instan, tidak mudah, tidak cepat, tapi berbuah indah pada waktunya. Allah tidak pernah menyia-nyiakan air mata orang-orang yang bersabar. Allah tidak menutup mata terhadap doa-doa anak yatim. Dan Allah tidak pernah lalai terhadap perjuangan hambanya yang ikhlas. Dalam Al-Quran,
Allah berfirman dalam surah Ad-Duha ayat 6-11. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu, dan dia mendapatimu sebagai orang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk, dan dia mendapatimu sebagai orang yang kekurangan, lalu dia mencukupimu. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau menyebut-nyebutnya, mensyukurinya. Ayat ini sangat tepat untuk menggambarkan kehidupan Fatir. Seorang anak yatim yang awalnya dipandang rendah, hidup dalam kekurangan, namun akhirnya mendapatkan kecukupan dan keberkahan dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Fatir memang diuji, tapi Allah juga membekalinya dengan hati yang kuat dan orang-orang yang baik di sekitarnya. Pak Dirga, misalnya, adalah wujud dari pertolongan Allah yang datang dari arah yang tidak terduga. Dan Pak Maskur, yang awalnya menjadi sumber luka, justru menjadi saksi perubahan besar dalam hidup Fatir, bahkan kemudian menjadi sahabat dan ayah angkat baginya. Inilah pelajaran lain yang penting, bahwa manusia bisa berubah, yang jahat bisa menjadi baik, yang membenci bisa berbalik mencintai. Asal ada keikhlasan, asal ada kebaikan yang terus dilakukan meskipun dibalas dengan luka. Karena kebaikan itu menular, bahkan kepada hati yang paling keras sekalipun. Kisah ini juga menekankan tentang pentingnya peran seorang ibu. Aisyah, meski hanya seorang perempuan desa, telah mendidik anaknya dengan cinta yang luar biasa. Ia tidak mewariskan harta, tapi mewariskan nilai dan akhlak. Dan itulah yang akhirnya menjadikan Fatir sebagai pemuda yang kuat, berkarakter, dan mampu membawa perubahan. Berbahagialah bagi kalian yang masih memiliki ibu. Peluklah beliau, bahagiakan beliau, dan jangan pernah menunda-nunda kebaikan kepada orang tua. Karena waktu tidak pernah bisa diputar kembali. Bagi kalian yang sudah kehilangan orang tua, teruskan perjuangan hidup dengan penuh doa dan dedikasi. Karena sesungguhnya, amal anak saleh adalah hadiah paling indah yang terus mengalir kepada orang tua di alam barzah. Dan jangan pernah merasa sendiri. Karena setiap kali manusia meninggalkanmu, Allah selalu bersamamu. Setiap kali pintu dunia tertutup, pintu langit selalu terbuka bagi doa dan air mata yang tulus. Terakhir, saudaraku, jika kisah ini menyentuh hatimu, jika kau merasa ada nilai yang bisa kau petik darinya, maka sebarkan kebaikan ini. Bagikan kisah ini kepada orang-orang terdekatmu, sebagai pengingat bahwa dalam hidup yang penuh ujian ini, selalu ada jalan bagi mereka yang sabar dan ikhlas. Silakan tinggalkan komentar jika kisah ini memberikan makna dalam hidupmu. Beri tanda suka, like, jika kamu merasa terinspirasi. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya yang penuh makna dan nilai kehidupan. Kisah ini adalah karya fiksi. Semua tokoh, tempat, dan alur cerita adalah rekaan semata, namun dibangun dari cerminan kehidupan nyata yang seringkali kita jumpai. Semoga menjadi pengingat, semoga menjadi penggerak hati, dan semoga menjadi ladang pahala bagi kita semua. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.